Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la ma'buda illallah, la ma'buda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi wa 'amalihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-ghafilu an at-tauhid wa anna kulla shay'in bi qada'illahi wa qadarihi idza asbaha yanzuru maza yaf'alu ayyan yunsibu af'alahu ila nafsihi fayaqulu maza af'alu fi hadzal yawmi masalah. Al-ghafilu bermula orang yang lupa, anit tauhid, jauh dari tauhid, wa anna kulla syai'in, dan lupa bahwasanya segala sesuatu biqada'illahi, itu dengan qada Allah, wa qadarihi, dan dengan takdir Allah. Bila asbaha, apabila di waktu pagi, si gofil yang zuru berpikir ia, maza yaf'alu, akan apa mengerjakan si gofil. Ayun sibu af'alahu ila nafsihi, yakni menyandarkan si gofil af'alahu, akan segala pekerjaannya, ila nafsihi, kepada dirinya si gofil. Fayaqulu, maka berkata gofil, maza af'alu bihadzal yawmi masalah, maza, akan apa yaf'alu, mengerjakan si gofil, maza, akan apa yaf'alu, mengerjakan aku bihadzal yawmi, pada hari ini, masalah seumpamanya. Wal aqilu, dan bermula orang yang berakal, ay al mustaiqilu, yakni yang sadar, alladzi la yaghfalu, yang tidak lupa, si aqil, hanya tauhid, daripada tauhid. La wala yagibu, dan tidak hilang, tidak ghaib si aqil anhu, dari Allah. Anna kulla syai'in, bahwasanya segala sesuatu bi qada'illahi wa qadarihi, itu dengan takdir Allah dan qadar Allah. Yang zuru, berpikir si akil, maza yaf'alu, maza, akan apa yaf'alu, melakukan, siapa Allah Ta'ala, bihi, kepada si akil. Ayun sibu, yakni menyandarkan si akil, af'alahu, akan segala pekerjaan si akil, kullaha, semuanya, af'al ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Fayaqul, maka berkata akil, jika asbaha, apabila di waktu pagi si akil, maza yaf'alullahu
bi akan apa melakukan Allah Ta'ala kepada diriku di hadzal yaumi pada hari ini masalah seumpamanya. Panazrul akil, panazrul ghafil, maka bermula berfikirnya orang yang lupa kepada Allah, linafsihi terhadap dirinya, parubbama wakkal, terkadang mewakilkanmu kepadanya siapa Allahu, ilaiha kepada itu fi'lu, fala nanjah, maka tidaklah berhasil apa maqalibuhu, segala keinginan si gofil. Wa nadrul akil, dan bermula berfikirnya orang yang berakal, yang ingat li rabbihi, kepada Tuhannya si akil, fayakfi wal akil wa nadrul akil, yang bermula pemikiran orang yang berakal li rabbihi, itu kepada Tuhannya si akil, fayakfi, maka mencukupi Allah di kepada si akil, ma ahamma, maka perkara ahamma yang bermaksud si akil dengan itu wa yasiru, dan memudahkan Allah kepada si akil, tahu bagi si akil maqalibahu, akan harapan atau keinginan si akil. Fahaza, maka bermula ini mizan, itu adalah timbangan yu'rafu, yang bisa diketahui dirinya mizan siapa muridu, yang berkehendak kepada Allah Ta'ala hala nafsihi, akan dirinya siman. Fa'awwalu khatirin, maka pertama kali yang terlintas yaitu yang datang itu khatir alaihi, kepada siman, wa mizan tauhidihi, itu adalah timbangan tauhid siman. Falyanzur, maka berpikir si hamba ijastaqbalahu syukrun, apabila menghadap kepada si hamba syukrun oleh kesibukan, fa in ada, maka apabila kembali apa qalbuhu, hatinya si hamba, di awali wahlatin, pada pertama kali kejadian, ila haulihi, kembali kepada daya upaya si hamba, wa quwwatihi, dan kembali kepada kekuatan si hamba, bahwa maka itu si hamba munqati'un, itu yang terputus anillahi, jauh dari Allah Ta'ala. Wa in ada, dan apabila kembali si hamba ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa maka si hamba wasilun, itu yang sampai ilahi, kepada Allah. Fayasihu, dan sah apa yakuna ada makna nadrihi, makna berfikirnya si hamba ila ma yaf'alullahu bihi, kepada perkara yang melakukan Allah kepadanya, ayyanutno, bermaksud ma yuridu, perkara yang akan datang, ala qalbihi, atas hati si hamba, minal isyarati, dari isyarat, min qibalihi, dari pihak Allah Ta'ala, fayakunu aqdamuhu wa ihjamuhu, maka ada maju dan mundurnya si hamba, biwujudi basiratin, dengan adanya basirah, wa husni taufiqi, dan bagusnya taufik. Haja wahaja, dan ini masalah mizan syarifun, itu timbangan yang mulia, iktarahu dawamun hijaihi, yang mengharuskan kepadanya terus menerus selamat, wa
bi'ibtiqalihi dan benar butuhnya si hamba. Al-ghafilu idza asbaha yazuru maza yaf'al. Orang yang lupa kepada Allah di waktu pagi berpikir apa yang akan aku lakukan. Wal aqilu yanzuru maza yaf'alullahu bihi. Dan orang yang berakal di waktu pagi berpikir apa yang Allah akan lakukan terhadapku. Jadi manusia itu ada dua. Manusia itu ada dua. Satu, ada yang ghafil. Ghafil itu pelupa. Maksudnya lupa itu bukan lupa kepada dirinya, bukan lupa terhadap dunia, bukan lupa terhadap keluarga. Yang dimaksud dengan lupa di situ adalah lupa satu, anit tauhid, jauh dari tauhid. Dia dalam hati tauhid. Yang kaji fikih terus. Yang dia pelajari bagaimana caranya berfikih, sehingga dia lupa dengan ngaji tauhid. Karena dia nggak ngaji tauhid, dia lupa kalau ada zat yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha perkasa, yang mengatur kehidupan dia. 50.000 tahun sebelum alam dunia diciptakan, 50.000 tahun sebelum alam dunia diciptakan, penulisan tentang takdir kita itu sudah selesai. 50.000 tahun sebelum alam dunia diciptakan, penulisan tentang takdir kita sudah rapi di Lauhul Mahfuz. Berarti ketika kita lahir ke alam dunia, tinggal jalanin tulisan yang ada. Maka dikatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan oleh Muhammad, la yusibana, tidak ada yang kena kepada diri kita, tidak ada yang terjadi kepada diri kita, illa ma kataballahu, kecuali sesuatu yang Allah sudah tuliskan 50.000 tahun sebelum alam dunia diciptakan. Semuanya orang pengen jadi pemeran utama. Kalau main film mah pengen, nggak ada yang pengen jadi jahat. Tapi kalau misalnya syukur mah, lu syukur. Saya tanya, lu kalau main film mau jadi penjahat atau mau jadi jagoan? Mau jadi jahat ya? Kalau penjahat ceweknya cakep-cakep, jahat mah mewah-mewah, jahat mah poya-poya terus, tiba-tiba kaki selesai udah. Kalau jagoan mah susah mulu, jagoan mah susah mulu, cuma dikira senangnya. Kalau jagoan mah sebelum digelar naik layar lebar itu penulisan sudah selesai oleh sutradara. Yang jadi jagoan siapa, menjadi penjahatnya siapa, jadi tukang baksonya siapa, jadi tukang kobonnya siapa, yang jadi tukang menjadi berdinya siapa. Rapi itu, rapi udah. Skenario udah rapi semuanya. Ntar ini shootingnya, ntar dia punya apaan aja. Jadi yang jadi tukang bakso, yang jadi tukang kebon, yang jadi tukang masak, yang jadi bos, yang jadi penjahat, yang jadi begini, ngomongnya begini,
kelakuannya begini, terus begini-begini, udah rapi diatur sama sutradara, udah. Makanya arif naksakan takbir, istirahatkan pikiran kita dari berpikir. Sebab manfaat pemikiran-pemikiran kita itu tidak akan berarti karena kita mengatur sesuatu yang sudah diatur. Mengatur sesuatu yang sudah diatur, ya buat apaan? Ini cuma beres. Semuanya pengen. Dan aktor punya rumah mewah itu lagi syuting. Rumahnya 4 lantai, ya, tengah-tengahnya ada kolam renang, lagi syuting doang. Pulang yang nggak bawa, mau angkat tetap di rumah. Pulang ya nangis lagi. Aktor punya mobil mewah itu lagi syuting. Jadi syuting dia punya mobil mewah. Selesai syuting, yang nggak dibawa. Pulang naik Grab. Nggak mau mobil tadi, udah naik Grab. Aktor punya istri cantik itu lagi syuting. Pulang, kayak tadi bawa pulang. Omri mau terbang, nggak ada yang dibawa pulang, nggak ada yang dibawa. Sama kita lagi syuting, dan kita harus ada yang dinilai oleh sutradara, yang ditonton oleh penonton, yang dinilai oleh penonton itu bukan hanya jawabannya aja. Bukan cuma jagoan yang ditonton, yang jadi ditonton, dinilai sama sutradara. Bagus sih dia, ekstra si jadi dia bagus. Ada pernah jadi bunyi cuy kayak gitu, ya nggak bagus. Oh yang jadi tukang dagang, oh bagus dia apa namanya actingnya, jadi tukang dagang bagus nih. Nilai. Ini penjahat, oh bagus dia nih. Penjahat, oh mukanya cocok sama penjahat. Udah boleh ngepasin terus standar juga. Haji Muhyiddin, ya tukang goreng Haji, sama dia wajah Riti, pas banget. Pas banget detail itu. Iya. Kelakuan sama wajah pas. Haji Sulam, dia memang orang susah. Iya disetelin tampangnya pas. Enggak ada yang wajah penjahat jadi orang baik, enggak ada. Nah itu sutradara udah mulai ngebaca itu, dibaca. Kesana kita juga siapapun kita, apapun aktor kita, apapun acting kita, ketika di alam dunia itu semuanya dinilai. Semuanya dinilai. Yang jadi penjahat nilai penjahat. Yang jadi jagoan dinilai, jadi ustadz dinilai, jadi petani dinilai, jadi guru dinilai, jadi murid dinilai, semuanya dinilai. Semuanya dinilai. Dan kita harus sadar bahwa selesai acting, selesai syuting, nggak ada yang bawa pulang. Selesai syuting, nggak ada yang bawa pulang. Selesai kita syuting di alam dunia, nggak ada yang bawa pulang. Nggak ada. Kontrakan 10 pintu nggak dibawa pulang. Kalau kontrakan 10 pintu itu dikuburin, yang dari kuburan kubur mampus. Dikuburin 10 pintu gimana kawan? Mobil nggak dibawa, rumah nggak dibawa, semua yang dibawa. Apa yang kita datang alam dunia masih untung kita pulang masih bawa kain kapan. Datang mah nggak bawa apa-apa. Telanjang bulat tapi pulang masih bawa kain kapan, masih bawa kapas, masih bawa bedak, masih bawa minyak wangi di badan, masih untung. Jadi ketika orang bertauhid itu sadar kalau dia itu diatur sama Allah Ta'ala. Diatur kayak gini, diatur kayak gini, diatur kayak gini. Jadi kalau gopil beda orang gopil. Orang yang lupa itu nggak sadar kalau dia itu jatuh. Yang keduanya,
Al-ghafil itu wa anna kulla shay'in biqada'illah. Orang yang lupa itu tidak tahu kalau segala sesuatu itu biqada'illah wa qadarihi, dan qadar. Ada qada, ada qadar. Ada qada, ada qadar. Kalau qada kepastian Allah, takdir Allah yang belum terjadi, namanya qada. Kalau qadar, takdir Allah yang sedang terjadi atau sudah terjadi, itu namanya qadar. Maka ada kalimat la yaruddul qada, ada hadis la yaruddul qada illa doa. Tidak bisa menolak terhadap qada kecuali doa. Tidak bisa menolak takdir yang belum terjadi kecuali doa. Tapi doa bisa menolak qada? Bisa. Qada yang mana? Qada ma fil lauhil mahfuz, yang ada di lauhil mahfuz. Sebagaimana janji Allah, atau Allah menjelaskan yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha, menghapus Allah Ta'ala terhadap apa yang Allah inginkan, wa yusbit, dan Allah menetapkan apa yang Allah inginkan, wa indahu ummul kitab, dan Allah punya lauhil mahfuz. Berarti kita nggak tahu nih takdir kita celaka apa bahagia, ya minta udah jadi orang bahagia. Kita nggak tahu nih rezeki kita banyak apa dikit, ya minta Allah biar banyak. Yang bujangan nggak tahu nih jodohnya soleh apa enggak, minta yang soleh. Yang udah nikah nggak tahu anaknya soleh apa enggak, minta Allah biar soleh. Sebab la yaruddul qada illa doa. Nggak ada yang bisa nolak qada kecuali doa. Minta itu qada, tapi diatur derapnya mau, derap diatur. Makanya kalau pengen berubah, jangan usaha deh. Kalau pengen berubah, si aktor itu perannya jadi tukang bakso. Karena emang sama sutradara disuruh jadi tukang bakso, dan dia pengen berubah jadi bos bakso. Sekuat apapun, sehebat apapun usaha dia, enggak bakal bisa jadi bos bakso. Kalau sutradara belum bilang, ya usaha nih gak mau udah jadi bos bakso, ya tetep aja jadi bos bakso. Dia jual rumahnya pengen jadi bos bakso, tetep aja jadi bos bakso. Kenapa? Karena sutradara belum izinin. Tapi kalau sutradara udah ngomong, ya loh jadi bos naik, ya gampang itu. Susah itu buat dia. Kalau kata sutradara gampang, susah itu kata kita. Kalau Allah yang berkehendak, nggak ada yang susah. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menghalangi lima a'taita, kalau Allah udah berbagi. Wala radda wala mu'ya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah udah berbagi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau udah halangi. Tidak ada. Ini tidak ada yang bisa menghalangi. Semuanya la mani'a lima a'taita wala mu'ya lima mana'ta wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak lima qadaita bagi sesuatu yang Allah takdirkan. Berarti kalau pengen berubah, ya mau masuk darah. Mau masuk darah kalau pengen berubah. Kalau nggak mau masuk darah, nggak berubah. Bilang masuk darah, bos, jadi tukang bakso mulu apa? Tidak, memang itu shopping gitu ya, shopping terlihat aja, shopping terlihat. Nah itu ya apa ya? Kalau enggak, kalau bisa jadi bakso, ya apa namanya? Nangkal dulu dah, kios yang keliling mulu. Ya baiklah kalau begitu. Kalau sutradara bilang, ya udah besok punya kios, bisa itu mah. Kok gampang? Apa sih nggak gampang kalau Allah udah berkehendak? Ija udah sean ayat pula laupun payakun. Kalau Allah udah pengen nanti lo ngucap pun payakun jadi.
nggak ada yang mustahil. Anak laki beranak, siapa bilang mustahil? Nabi Adam beranak. Nabi Adam beranak. Mustahil lah, orang nggak pernah dipegang sama anak laki, nggak pernah dipegang sama anak laki bisa hamil. Siapa yang bilang? Kata kita, buat lo gampang. Siti Maryam tinggalnya di loteng, baru-baru dipegang, dilihat anak laki nggak pernah. Nggak bisa hamil. Jadi nggak ada yang mustahil. Mustahil itu kata kita, buat Allah nggak ada yang nggak mungkin, buat Allah nggak ada yang mustahil. Makanya ngomong masih suka dapat. Mediasinya banyak, disiapin sama ulama. Kita punya pilihan nih, bingung mau dilamar sama anaknya, terima jangan, ya itu istimewa. Lagi punya hajat nih, yaitu sholat hajat. Kayak banyak rezeki nih, yaitu sholat duha. Saya pengen tenang, yaitu sholat tasbih. Saya gimana pengen hujan nih, itu sholat apa namanya, minta hujan. Jadi itu disiapin sama ulama buat laporan-laporan sama saudara. Jadi ada kodok, ada koda. Cuma kita harus yakin setiap sesuatu yang ditakdirkan kepada kita itu adalah terbaik buat kita. Dan kedua, di situ pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau bicara sedih, yang paling sedih Rasul. Kenapa Rasul sedih? Umur 2 bulan di kandungan tinggal wafat. Umur 6 tahun tinggal ibu. Hikmahnya biar Rasul mandiri. Biar Rasul mandiri. Cuma kalau misalnya terus sama bapaknya kolokan. Makanya nabi-nabi orang-orang sukses itu dari masih kecil dibuang bisa sama mamanya. Nabi Musa begitu lahir kangetin. Siti Maryam begitu lahir buang Masjidil Aqsa, berebut orang Mesir. Rasul begitu lahir dan gak punya bapak. Orang-orang sukses itu kayak gitu. Rasul punya anak Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim, semuanya meninggal masih kecil, masih orok semuanya. Kok bisa? Hikmahnya kalau Rasul anaknya sampai gede, nanti orang akan menganggap anak Rasul sebagai Rasul. Sebab Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail jadi Nabi. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak jadi Nabi. Ishak punya anak Yakub, Yakub jadi Nabi. Yakub punya anak Yusuf, Yusuf jadi Nabi. Nabi Daud punya anak Sulaiman, Sulaiman jadi Nabi. Kalau anak Nabi sampai gede, nanti orang akan menganggap anak Nabi adalah Nabi. Sedangkan Nabi adalah Nabi terakhir. Makanya hikmahnya wafat masih kecil semuanya. Kenapa Nabi harus pindah? Banyak hikmahnya. Hikmahnya banyak. Begitupun sesuatu yang terjadi kepada kita, itu pasti ada hikmahnya. Kenapa kita kesel? Ya karena belum dapat hikmah, belum nemu hikmahnya kita. Tapi kita harus yakin. Apa hasibtum annana khalaqnakum abasa? Atau apakah kalian menyangka aku menciptakan sesuatu main-main? Apa Allah bikin? Apa kita berpikir Allah bikin menjadi Allah main-main? Enggak. Apakah kita berpikir Allah membuat panas Allah main-main? Enggak. Apakah berpikir dengan kasus COVID ini Allah main-main? Enggak. Rasul berangkat perang Uhud, berapa orang? 1000 orang. 1000 orang berangkat perang Uhud. Badar 313, orang kafir 1000, berarti 1:3. Perang Uhud 1000 orang muslim, orang kafir 3000, berarti 1:3 juga. Kalau berantem 1 lawan 1 lawan, 1 lawan 2 lawan, 1 lawan 3 lawan, batasnya 1 lawan 3, 1 lawan 4 kabur dari apa yang terjadi? Komponnya banyak nih mau perang Uhud nih. Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik,
Akhirnya berangkat 1.000 orang, outret balik lagi, kagak ngikut jadi perang, nggak jadi ikut perang, 300 orang. Balik 300 orang. Yang perang 700. Terus kata Rasul, 50 orang taruh di puncak, jangan turun sebelum ada perintah. Naik 50 orang. Terjadi perang, kalah orang kafir. Kata di atas, woi, udah pada berebut pohon 5, ayo turun. Kata yang satu, Rasul bilang jangan turun. Ingat pesan Rasul, jangan turun. Mulai ada meditnya. Kata yang satu, nggak boleh turun juga kalau udah menang, kalau masih perang. Nggak boleh turun juga kalau masih perang. Ini udah menang kita, turun. Meditnya ada. Nggak boleh turun juga kalau masih perang. Ini udah selesai perangnya, ayo turun. Turun aja. Kalah Rasul. Begitu turun, ada yang nyebarin. Siapa yang menyebarkan Rasulullah apa? Medit, setan. Setan bilang, Muhammad mati, Muhammad wafat. Kok Rasul kalah perang? Ada hikmahnya. Hikmahnya mana? Dengan kalah perang Uhud, jelas nampak kelihatan ada berapa orang munafik, siapa aja orang munafiknya. Maka dengan kalahnya perang Uhud, banyak orang munafik. Tuh apa gue bilang? Makanya ngikut. Kalah. Makanya gue balik lagi, udah baik sama gue. Iya lantas dah. Kata sombong aja. Gue bilang apa? Jangan ngikut, ngikut lo. 70 orang mati syahid. Kalau perang Badar cuma 17 yang mati syahid. Kata Abdullah bin Baby Salul, apa gue bilang? Jangan ikut, karena Rasul. Gue mau balik lagi, selamat tuh. Nampak ada orang munafik, oh ini munafik, oh ini munafik, oh ini munafik, oh jelas yang munafik. Hikmahnya. Jadi sesuatu itu ada hikmah. Ini kita kuliah ini. Kenapa sih dikasih sakit? Ya bila dikasih sakit, jadi mau megang tasbih. Kalau siapa yang dulu? Kesakit aja tasbih, pegang. Hikmahnya lagi, ini jadi sayang. Iya, sakit. Iya, ini jadi sayang, makan, disuapin. Coba kalau nggak sakit, ya diusir namanya. Gimana kamu diusir? Iya, tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 7, ini aja. Mau nanya mulu, Bang, kamu mau ngopi? Iya. Nyanyi sambil senyum. Iya. Tanggal 1 sampai tanggal 7 tuh. Begitu udah tanggal 8 sampai tanggal 15, nggak pakai mesem. Ngopi bang, gitu. Ngopi, gitu dong enggak. Nggak ada senyumnya hilang tuh. Tanggal 16 sampai tanggal 20 enggak nanya. Iya. Ditanya sama lakinya, nggak kopi nih, kopi di mana? Orang ngasih kopi kan ngasih duit buat beli, ngasih ditambah ke kakak naik kopi. Udah mulai genting. Udah mulai genting udah. Aduh, tanda nih. Tanggal 23 sakit lakinya. Ya Allah, itu yang tadinya udah kesemut sama laki itu untung mau kamar mandi. Teh dibikinin, disuapin, makan bubur, obat disuapin, ditemuin. Coba kalau jaga sakit, tanggal 25, ya habis sudah. Kalau jaga sakit tuh tanggal 25, udah habis, sudah nggak ada napas tuh. Ini tanggal 25 kalau jaga sakit ada ayam masuk dalam, ayam main di rumah mulu, kalau dia makan keluar sekali, mana kayak pergi. Ayam ngomong sama ayam, mukanya ke laki. Yang sanggup gitu. Untung dia sakit. Untung gua sakit. Tuh hikmahnya yang gitu kita jangan biar adem. Iya.
biar adem kita cari. Anies Baswedan ponis COVID adem sekarang kan, berita ini nggak ada, yang lagi karantina, adem sengaja pilih COVID aja dah. Ya habisnya setelahnya dia salah rame, dia bener rame. Dia salah, disalahin, dia salah, apalagi? Ini nggak COVID ada. Ya COVID, orang masih salah. Masa COVID lab sleeping ya? Siap langsung gimana sih? Masalah. Makanya Robbana harus yakin tuh. Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kudu yakin itu, kudu yakin. Siti Maryam semuanya ada hikmahnya. Dan kita harus yakin. Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka Allah ingatkan kepada kita, apa hasibtum annama khalaqnakum abas? Apakah kalian menyangka aku menciptakan suatu main-main? Enggak. Iya aslaha yanzuru maza yaf'alu. Kalau orang gofil, orang lupa, kalau pagi-pagi itu berpikir apa yang gua kerjain hari ini? Gua ngapain pagi-pagi? Hari ini gua harus ngapain? Hari ini apa yang harus gua kerjakan? Itu namanya si gofil, orang lupa. Maza af'alu ayyun siru af'alahu ila nafsi, menyandarkan semua pekerjaan kepada dirinya. Fayaqulu maza af'alu fi hadzal yaumi masalah, maka ia berkata apa yang akan aku kerjakan. Ini menyandarkan semua pekerjaan terhadap dirinya. Ini dikatakan dalam Al-Fatihah, iya karena kepada engkau aku ibadah. Merasa sholat hasil dia, merasa baca Quran hasil dia, merasa zikir hasil dia, merasa semuanya taat hasil dia, maka dia serahkan kepada Allah. Iya karena wal akil, yang kedua ada orang yang berpikir, orang ma'rifat. Ay mustaiqiu alladzi la yaghfalu an tauhid, yang sadar, yang tidak lupa dari tauhid. Orang ini sadar benar kalau segala sesuatu sudah diatur sama Allah, sadar benar kalau sesuatu itu sudah beres diatur sama Allah. Kita mah cuma timbang melaksanain doang. Maka kalau buat Allah Ta'ala fa'alun lima yurid, Allah melakukan apa yang Allah inginkan, fi'lu bahasanya. Tapi kalau buat manusia, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat, kasab namanya. Bedanya fi'lu sama kasab. Kalau fi'lu mah Allah memberikan kasab, si jahit jadi kaya, Allah yang bikin kaya. Api membuat hangus, Allah yang bikin hangus. Nasi membuat kenyang, Allah yang bikin kenyang. Itu namanya fi'lu. Kalau kita kasab, apa itu kasab? Kasab mah cuma usaha doang. Kasab mah usaha doang. Kayak orang formalitas, yang penting lu mah ujian datang ke sekolahan, nggak usah belajar, lulus tenang, formalitas. Mungkin santai gitu, kalau ujian bisa bahasa Inggris bilang, bisa apaan? Ya, bilang setan gosong apa? Setan itu apa dong bahasa Inggrisnya? Gosong. Bisa bahasa Inggris bilang jasmani 9, maka aku. Maka kata dia sekolah udah kayak anak-anak yang belum datang pakai seragam dulu kan kayak foto. Dia kayak memulai berapa? Itu namanya kasar. Dama isiannya kagak ngaruh. Isiannya nggak ngaruh sekali, enggak ngaruh. Tapi kalau dia nggak datang ke sekolahan, yang nggak dapat ijazah. Kalau pengen lo kerja, lo pengen punya duit, ya lo kerja.
Lu kerja kalau pengen punya duit mah. Tapi kalau saya nggak kerja, ya nggak punya duit. Tapi kerjaan itu mah sebenarnya nggak ngaruh. Lu kerja nggak kerja juga tetap dapat duit. Tapi kalau lu nggak kerja nggak dapat duit, itu namanya kasar. Ngertinya ribet. Ya. Emang kalau kita nggak kerja nggak punya duit, saya bilang. Kerjain nggak pernah kerja duit ya mau. Ya. Kadang-kadang yang kerja tiap hari pinjam duit sama kayaknya naik dulu. Bingung. Oh berarti nggak usah kerja dong? Ya salah lagi lo. Ya udah nggak usah kerja, ya salah lagi. Emang orang kalau pengen sehat harus berobat? Siapa yang bilang? Banyak banget baca orang dulu nggak pakai berobat, perutnya kempung dikumpulin daun jarak baik. Ya berarti kita begitu aja udah nggak usah berobat. Ya salah. Itu namanya kasar. Kewajiban kita cuma nyalain stop kontak, saklar, lu cetrekin. Kalau pengen lampu nyala, lu cetrekin. Emang kalau kagak dicetrekin dia nyala? Ya nyala sih. Cuma kalau pengen nyala ya cetrekin. Saklar, stop kontaknya. Cetrek, lah si gelap. Ya berarti belum nyala di sononya. Lu pengen sehat, lu berobat. Udah berobat, tapi belum baik-baik. Ya berarti rasanya belum turun. Itu masih mati. Coba kita pikir lagi, masih mati. Ya udah berarti tungguin aja. Ayo lu kerja lagi, masih belum jadi udah turun. Ya berarti belum turun. Udah, nggak usah kerja. Itu belum jadi duit. Ya bisa lah. Kelas lu kelas apa? Maksud lagu-lagu. Ya kelasnya bentar. Ya udah, nggak usah dicetrekin tadi biar jadi alat. Ya nggak bisa, harus dicetrekin biar nyala. Namanya kasar. Laha maka sabat, walaiha maka sabat. Jadi orang sehat bukan karena berobat, tapi kalau pengen sehat ya berobat. Orang punya duit bukan karena kerja, tapi kalau pengen punya duit ya kerja. Orang laku bukan karena dia rajin ngampung, bukan karena dia ganteng. Buktinya orang ganteng juga banyak yang berlaku, tapi orang ngampung itu benar-benar laku gitu. Ada yang ngampung mulu foto tiap-tiap istri, tapi masih berlaku-laku. Jadi kita ngapain? Ya usaha udah kita mah. Kita mau usaha. Rasul usaha. Siti Maryam habis berangkat. Siti Maryam habis berangkat. Laporan Allah. Kata Allah malaikat Jibril bilang ke Maryam, suruh goyang itu pohon korma. Wahus kamu. Goyang itu pohon korma. Orang nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya. Yang digoyang bukan pun jambu, yang diorang bukan pun jangkar, tapi pun orang. Dua yang gak masuk akal, yang orang bukan anak laki, perempuan. Habis beranak. Perempuan habis beranak. Tiga yang gak masuk akal, itu di musim dingin, bukan di musim panas. Sedangkan korma adanya di musim panas. Tiga udah gak masuk akal. Yang digoyang pohon korma, yang disuruh goyang perempuan yang harus beranak, ya kagak beranak aja gak punya tenaga, apalagi harus beranak. Terus yang ketiganya disuruh orangnya di musim dingin, sedangkan korma nggak ada di musim dingin. Tapi Allah perintahkan wahusi, yang lu mah kewajiban yang penting lu goyang itu pohon korma. Masalah jatuh apa enggaknya urusan Allah. Digoyang musim di Maria, jatuh korma, tenang. Jadi kalau kita memakai otak dulu, ya burung mati dulu. Kalau kita hidup memakai logika dulu kita, ya burung mati dulu lah. Makanya takut dia punya anak banyak. Gue punya anak banyak, emaknya aja sehari 100 ekor.
Ya, apalagi sekarang tukang jajan, apalagi main sekarang dia pegang handphone, dikit-dikit, itu paket. Iya, ada bener yang mau bayarin dulu. Memang bang, belum, dapatnya 70.000 bayar. Dapat lagi, Assalamualaikum, bisa, gitu. Kenapa pak? Ini atas nama ini anak gua. Kalau kita pakai ini mulu, pakai matematika, ini nggak berani kita hidup, nggak berani hidup. Makanya harus yakin kewajiban kita mah usaha semua orang, terutama pas kita nih, kita yakin dan saya yakin pasti kita itu lebih besar pasak daripada dia. Saya yakin banget, saya yakin. Apalagi warung, ya. Udah ya dulu saya bu, kayaknya orang Betawi warung baru setengah tahun udah berpikir. Ya laki ciki, yang begitu tuh, anak 4. Tapi itu cukup dia waktu bayaran, anak bayar. Dia waktu bayar motor, bayar. Makan nggak kekurangan, semuanya nggak kekurangan. Kalau bicara antara pemasukan dan pengeluaran, jujur sebenarnya kita itu lebih besar pasak daripada dia. Lagi gino, apa yang dia menganggur? Kan nomor 3. Nomor 3 yang kecil jajan sama warung udah punya member dia. Iya, ini kan daripada bolak-balik ngerorotin duit dulu, udah tau member aja belakang. Ya mungkin tuh kudu yakin semuanya diatur dan sesuatu yang terjadi buat kita itu yang pantas buat kita, itu yang layak buat kita. Kalau ngikutin nafsu mah semuanya juga pengen. Kalau ngikutin setan mah semuanya juga celaka. Setan mah kayak orang bener. Udah, lo keluar negeri daripada kerja di sini. Dia nggak pernah pergi TKW, di TKI. Kalau banyak juranya, di sini baru nggak bakal kerja dari. Lo gak usah ngaji juga lo nggak ngerti sih lo, ngapain ngaji? Kalau dia jadi kiai ngaji, ada sih. Karena setan yang cuma ya lu pagi-pagi lu buka gelang di gerek kopi kayak apa tuh dagangnya ngaji doang pagi-pagi tiap bulan jadi kayak kagak lu atau setan ya kan anak lu tuh jadi kodokin mau jadi apa lu aja yang punya ijazah susah kerja apalagi anak lu menurut salah punya ijazah kompor kayak orang bener. Jadi kayak ibu-ibu lagi nyari ikan, beli ikan bandeng 5, begitu lagi nyari ikan, kucing di depan gitu. Kucing kalau di depan orang soleh bener. Iya kaki depan dia taruh, kepala dia taruh kaki depan, pedap pedip dong gitu. Gua bukit gua kelopak, bukitnya. Kali berisik tuh kucing kagak. Soleh motor dikasih jeruan ikan nggak mau aja dia kan ngenyangin ikan baru dapat 2 oroknya nangis dia bingung dia titipin sama siapa gue terusin nyangin ikan orok gue nangis gue susuin orok gue ikan gue 3 lagi karena lihat kucing dari tadi pertama dia nyangin sampai sekarang kucing nggak pernah berisik soleha akhirnya ya ada cing anak gua nangis ngintip ikannya lu gak kayak kucing yang lain dari tadi gua lihat juga lu mah gak berisik gak ngapa lu mah soleh lain ini ya ngintip kayak gitu susuin anaknya diterapi nyusuin anak ya habis ikan kayak begitu setan kayak gitu nggak pernah setan itu nggak pernah ngelarang kita ngaji
Setan itu nggak pernah melarang kita sholat, itu cuma bilang doang. Bila yakunu anit tauhid wala yajibu anhu, dan nggak pernah dia hilang dari Allah, nggak pernah dia merasa dilepas dari Allah. Makanya orang-orang marifat mah, orang-orang marifat dia udah ngerasa kayak wayang kulit. Wayang kulit mah terbang dibikin terbang, ngomong yang ngomong dalam, nonjok yang nonjok dalam, mukul dibikin mukul sama dalam, nendang dibikin nendang sama dalam, udah nggak punya. Itu orang-orang arif, udah majud namanya. Kalau kita mah namanya masih harus ada usaha. Kalau kita mah wayangnya wayang orang, iya segala semuanya diatur sama sutradara, ngomong kudu begini, ntar begini, tapi tetap wayang orang masih ada usaha. Kita mah aktor main film, tetap kita harus punya usaha. Bagaimana supaya ketika peran kita jadi penjahat dalam film, kita berusaha bagaimana jadi penjahat yang bagus gitu. Ketika peran kita jadi pedagang di film itu, kita berusaha jadi bagaimana jadi pedagang yang bagus. Ketika peran kita di dalam film itu menjadi petani, kita berusaha menjadi petani yang bagus. Semuanya orang main film, ketika kita jadi guru, kita berusaha bagaimana jadi guru yang baik. Ketika kita jadi murid, kita berusaha bagaimana jadi murid yang baik. Ketika kita jadi petani, pedagang, kita berpikir bagaimana dagang dan tani kita jadi ibadah, menjadi pedagang dan petani yang baik. Yang namanya pengen Allah Ta'ala nggak perlu jadi ustaz. Kalau semuanya jadi ustaz, ribet. Ribetnya rebut mic pasti ini gak ada yang menjuali. Kalau jadi ustaz, kalau semuanya jadi ustaz, niganya mana juari, rebut. Apalagi udah ada yang jual. Alhamdulillah, beli baju baru juga tadi. Ribet. Yang penting mah tujuannya ibadah. Kalau semuanya jadi jagoan, siapa penjahatnya? Makanya di film itu ya beraneka ragam. Alam dunia itu beraneka ragam. Ke Tanah Abang itu nggak harus lewat Roxy, lewat mana aja bisa. Yang penting satu tujuan, Tanah Abang. Dan kita harus yakin bahwa semuanya yang main film itu ditonton, semuanya ditonton, semuanya dinilai. Apapun perannya, semuanya dinilai. Anna kulla shay'in biqada'ihi wa qadari, bahwa dia yakin segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah dan qada Allah. Tapi kita harus bisa pisahin ya, mana KPK, mana syariat. Pisahin. Sebab kalau qadariyah itu al-insan mukhtarun zahiran wa batinan. Kata qadariyah nih, manusia itu punya keinginan sendiri, zahir, batin, luarnya dan dalamnya. Berarti qadariyah itu menghilangkan hakikat. Qadariyah itu hanya bersyariat. Kalau gua nggak kerja, gua nggak punya duit. Kalau gua nggak berobat, gua nggak sehat. Kalau gua nggak makan, gua nggak kenyang. Di qadariyah nih, kafir. Di satu sisi ada namanya jabariyah. Jabariyah itu bagaimana Allah. Sakit yang bikin sakit Allah, berarti sehat juga yang nyihatin Allah. Susah gimana Allah, punya duit juga Allah nakdirin. Berarti Jabariyah menghilangkan syariat. Jabariyah mah nggak mau sholat dia mah, nggak mau ngaji. Emang yang bikin masuk sholat, sholatnya masuk surga, sholat. Emang yang bikin masuk surga, ngaji. Yang masuk surga mah Allah Ta'ala yang masukin. Kakak bro, bagaimana Allah? Ini namanya Jabariyah. Dia menghilangkan syariat. Itu bagaimana Allah aja. Kalau sisi yang tadi qadariyah, gue bagaimana gua? Ngilangin hakikat. Kalau sisi ini Jabariyah, gue bagaimana Allah? Ngilangin syariat. Ahli sunnah di mana? Ahli sunnah ada di tengah-tengah, muqtadilah, pertengahan. Mimbaini wafil an'amillah ibratun, di dalam perut sapi ada contoh. Mimbaini parsin wadamin, itu di dalam perut sapi antara kotoran dan darah
tengah-tengahnya terletak air susu. Ini namanya ahli sunnah. Ahli sunnah itu yang terletak antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah yang menghilangkan hakikat, Jabariyah yang menghilangkan syariat. Di tengah-tengahnya ada ahli sunnah. Air susu itu terletak antara kotoran dan darah, tapi begitu keluar tidak tercampur darah dan kotoran, murni menyegarkan buat yang minum. Berarti ahli sunnah itu adalah 100 tambah 100 sama dengan 100. Nyareat 100%, hakikat 100%, maka hasilnya 100. Usaha 100%, tawakal sama Allah 100%, hasilnya 100. Kalau dia dagang, ya usaha, dia teriakan biasa, yo murah, diskon 50%, teriakan biasa dia. Pasang iklan di TV, pasang iklan di medsos, pasang status, belanja murah, nyareat 100%, tawakalnya 100%, nanti hasilnya 100%. Kalau 100 tambah 100 sama dengan 200, matematika. Itu namanya ahli sunnah. Jadi ahli sunnah itu 100% hakikat syariat, 100% syariat. Ayatnya dua-duanya dipakai. Mana ayat syariat? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan kita kalau kita yang tidak merubah. Allah nggak bikin kita punya duit kalau kita nggak kerja. Allah nggak bikin kita sehat kalau kita nggak berobat. Allah nggak bikin kita pikir kalau kita nggak ngaji. Syariat namanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Tapi di sisi lain ada qul la yusibana illa ma kataballah. Katakanlah kepadamu bahwa tidak ada yang terjadi kepada kita kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Emang tulisan lu susah, lu kerja tiap hari juga tetap aja susah. Itu namanya hakikat. Mau tulisan lu sakit, lu berobat keluar negeri juga tetap aja sakit-sakit juga. Itu namanya hakikat. Mana yang kita pakai? Dua-duanya pakai. Syariat innallaha la yughayyiru ma biqaumin kita pakai buat mulut sama badan. Hakikat kita pakai buat hati. Barengin jalannya seperti rel kereta api. Kuatnya kudu sama, tingginya kudu sama, panjangnya kudu sama, tapi di depan rel kereta api nggak ada yang ketemu. Nggak ketemu nggak? Kiri kanan nggak ketemu nggak? Tetap dia memisah terus. Ini namanya hakikat syariat. Bareng jalannya, jangan dindet kembali. Yang kecil sebelah kembali lagi aja. Kalau kata ulama, antara hakikat dan syariat seperti dua sayap burung. Hakikat syariat dua sayap burung. Ngembaknya kudu bareng, gedenya kudu sama, jangan ada yang bolong. Ada yang bolong muter. Apalagi sebelah ngembak, ngedel terbang. Jadi ngembaknya kudu bareng, hakikat syariat namanya tuh. Jadi ngilangin hakikat kafir, Qadariyah. Ngilangin syariat kafir, Jabariyah. Syariat kan di mulut sama di badan, bukan di hati. Di hati mah bagian hakikat. Ngapa itu dia mati? Hati ngomong kafir, mulut ngomong ya jatuh dari lantai 3, begitu pegangan. Mulut ngomong gitu. Kalau pengen selamat, badan biar sehat. Kalau mau naik gunung pakai tuh iketan, pakai semuanya. Syariat namanya. Masih jatuh juga. Ya hakikat aja. Kalau pengen selamat, lari biar kenceng. Badan di bagian syariat. Udah lari kenceng banget, masih ketiban pun juga. Hakikat namanya. Kan guru diem aja. Udah mau jatuh, udah Allah gimana Allah aja. Dia salah, mati, kafir kita. Lempongan begitu, lempongan nggak punya duit aja ribut. Lempongan mau mati, namanya ngeri banget. Kalau mau hakikat, ya udah besok nyebrang jalan gede, nggak usah lihat kiri kanan, nyebrang aja. Kalau masih lihat kiri kanan, nyareat namanya. Berarti kalau orang nyolong takdir dong guru, ya takdir. Orang bunuh diri takdir. Sebab tidak ada sesuatu yang terjadi di luar takdir Allah. Semuanya ditakdirin.
Nanti kalau dia nyolong nggak usah ditangkap, ya tangkap dong dia nyolong. Nggak usah digebukin, ya gebukin. Kalau dia bilang, saya juga nggak mau nyolong Pak Ustaz. Siapa sih yang menjadi orang susah? Siapa sih yang menyolong? Tapi takdirnya seperti ini, saya harus nyolong. Ya gampang, tinggal gebukin aja lagi. Kenapa saya digebukin? Ya sudah mau gebukin dulu, tapi takdirnya suruh gebukin. Takdirnya ini kan ditakdir gebukin dulu mulu. Udah Pak Ustaz, belum Allah udah nyuruh berhenti. Udah Bang ampun, belum Allah juga nyuruh berhenti. Jadi di mana hakikat? Hakikat bagian hati nih, jangan diomongin, jangan. Hakikat mah bagian hati. Kalau diomong kayak tadi tuh, orang nyolong, siapa sih Pak Ustaz yang menjadi orang susah sih nggak mau nyolong? Habis takdir Pak Ustaz, takdir. Gimana? Takdirnya harus nyolong? Ya gampang kalau gitu mah. Kegebukin lagi. Kalau bicara ngomong hakikat, dia juga nggak mau gebukin lo, habis takdirnya gebukin, enggak. Jadi jangan salah naruh, jangan salah naruh. Kalau salah naruh, mulut bagian mulut, hati bagian hati, jangan hati dibawa ke mulut, jangan hati dibawa ke mulut. Nanti baru, malam pertama dia tidur tuh orangnya kamu, malam kedua, malam ketiga kamu masih ada lagi. Malam ketiga, Masya Allah, angkat jam 3 udah kali kamu. Maghrib yang jam. Terus Isa tahu yang nyampe. Iya tahu yang nyampe Isa. Jam 8, dia dehem udah bolak balik ke kamar, tahu masih kayak ngerti juga. Udah pengen buat manja. Udah buat naruh dirinya. Jam 9 masih banyak tamu. Mulutnya, hatinya dia keluarin, omongan hati dia keluarin, repot. Repot. Tahu perempuan, tuh main lebih kuat. Hakikatnya dikeluarin tuh, ya repot. Jadi perlu bisa nempatin di mana buat diomongin, di mana buat di hati, di mana buat diyakinin, di mana buat diomongin. Jangan salah naruh. Kalau jabarnya salah naruh, sesuatu yang harusnya ditaruh di hati, ditaruh di mulut. Nah kalau orang si akil itu yang zuru maza ya Allah bihi, dia berpikir apa yang Allah akan lakukan buat saya. Dia berpikirnya Allah akan melakukan apa terhadap diri. Apa yang takdir akan terjadi saat ini. Kalau orang yang lupa, gua mau ngapain? Kalau orang yang akil, Allah mau ngapain buat gua? Beda. Tenang juga beda. Tenang itu beda. Kalau orang yang berpikir itu, gua harus ngapain sekarang? Tapi kalau orang yang berpikir Allah akan ngapain sekarang? Apa yang akan ditakdirkan sama Allah? Yang yunsibu af'alahu kullaha ilallah, menyandarkan ia akan pekerjaannya semuanya ke Allah Ta'ala. Dinamakan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, ini urusan hati. Ini urusan hati. Ini bagian hati. Di hati kita ngomong apa yang Allah akan takdirkan. Jangan bagi jadi ustaz pagi-pagi. Apa yang Allah takdir untuk gue hari ini ya? Itu namanya ustaz baru. Diomongin kata orang saya harus sadar itu. Jadi itu mah buat diyakinkan. Kayak puluh ijazah, yakul itu ngomong artinya di waktu pagi. Maza ya Allahu bi hadzal yaum. Apa yang Allah akan lakukan bagiku pada hari ini. Fanadrul ghafil li nafsi. Maka berpikirnya orang yang lupa itu adalah kepada dirinya. Farubbama wakkalahu Allahu ilaiha fala tanjah matolibu. Kalau kita selalu menyerahkan kepada diri kita, maka terkadang Allah Ta'ala menyerahkannya kepada diri kita yang akhirnya tidaklah berhasil apa yang kita inginkan. Apa yang kita punya sih? Apa kekuatan kita sih? Apa mampu kita sih? La haula wala quwwata illa billah.
Maka suatu waktu ketika kita menyerahkan kemampuan kita kepada diri kita, maka kata Allah, yaudahlah, emang lo merasa hebat, justru lo punya hebat. Gitu. Kita punya anak. Anak-anak kita suka kesal sama kita. Pengen bikin mobil-mobilan, bikin dewek. Ini benar. Bikin rumah-rumahan, bikin dewek. Ini kata bapaknya, kayak semunggah aja. Betul semunggah ya. Kayak semunggah aja. Kayak betus aja. Udah. Terus Pak bikin Pak, gua kenapa kita juga lo pikir tidak cerewet. Jadi karena itu si anak udah merasa mampu, merasa punya, merasa bisa, akhirnya sebagai orang tua juga, lebih gitu. Karena si hambanya selalu berpikir dia bisa, dia mampu, dia kuat. Katakan kata Allah Ta'ala, kuat kalau Allah wakil nanti ya udah jadi. Yang akhirnya balakan jamaah tolibu, apa yang dia inginkan dari berhasil. Acak-acakan semuanya. Tapi wanajul akil li rabbihi, berpikirnya orang yang berakal adalah kepada Tuhannya, fihi ma'ahamahu, karena selalu berpikir terhadap Tuhannya, maka Allah cukupkan apa yang dia mau. Tapi ketika kita punya anak, Pak, pengen bikin mobil lah, yaudah dicari sama bapaknya, ini Pak bikin. Pak, pengen bikin haluan, sepeda-sepedaan, lu cari anunya begini. Yang akhirnya Pak yakfi, Allah cukup. Karena si anaknya pasrah sama bapaknya, si anaknya nurut sama bapaknya, dibantuin sama bapaknya, dicukupi sama bapaknya. Jadi saya dibikinin Pak yakfi namanya. Pak yakfi. Ini bisa nyari duit. Bapak ngomong ke lakinya, Bah, baju kok belajar cewek, menurut dia duit sih. Biasanya tuh orang ngomong lu udah sewa gak? Tapi kadang kata lakinya, iya bisa lu soal. Akhirnya balatan ya, matol gitu. Keinginannya nggak berhasil, karena dia merasa bisa. Tapi ketika seorang istri merasa tidak punya kemampuan apa-apa, minta tolong sama laki, Pak, ya. Mau bagaimana kita ini? Jadi yang enak apa sih? Tapi bukan berarti saya ketika sana Pak, yang itu mau bilang, udah dulu, ini aja, nyari bawahnya anak duduk pada. Enggak. Ketika kita menyerahkan semuanya sama Allah Ta'ala, bukan berarti kita duduk manis. Kalau Allah yang ngurusin semuanya, tetap kita ada usaha namanya kasab tadi. Tetap kita ada usaha namanya syariat tadi. Wa yasiru lahu maqalibu fahada mizan yu'rafu bihi al-mazmuri ma halati. Maka ini adalah satu timbangan antara yang bisa diketahui mana orang yang gofil dan mana orang yang orang yang akil, mana orang yang pasrah kepada Allah dan mana orang yang merasa punya kemampuan. Fa awal khatir yarudu alaih wa mizan qalbihi. Falyanzu, maka berpikirlah kita. Iza istaqbalahu sublun, apabila kita mendapatkan satu kesibukan, kita mendapatkan satu kejadian, kita mendapatkan satu perkara, fa in ada qalbuhu fi awwali wahlatin, ketika kembali hati kita pada pertama kali kejadian, hati kita kembali ila haulihi wa quwwati, kepada daya upaya diri kita dan kemampuan diri kita dan kekuatan diri kita, bahwa muqatilun anrobi, maka orang ya jauh dari Allah. Begitu punya masalah kan, mampu kok gitu, masih gua nggak mampu, ya berarti jauh dari Allah. Ketika terjadi sesuatu dia merasa ya bisa gua, jauh dari Allah. Muqatilun jauh tuh, sebab merasa diri punya kemampuan. Dan sini dikatakan idastaqbalahu syughlan, apabila sesuatu perkara terjadi kepada kita, fa in ada qalbuhu fi awwali walatin, ketika hatinya kembali pada pertama kali kejadian, hatinya kembali ila
haulihi wa quwwatihi, artinya kembali kepada daya upaya dan kekuatan diri dia, munqati'un, jauh berarti dari Allah. Nanti masih merasa jadi punya kemampuan. Tapi kudunya wa in ada ilallahi subhanahu wa ta'ala fahuwa wasilun ilaihi. Tapi ketika terjadi sesuatu dia langsung ingat Allah, subhanallah. Tapi ketika terjadi sesuatu dia langsung ingat Allah, Allahu Akbar. Ketika terjadi sesuatu dia langsung ingat sama kekuasaan Allah, fahuwa wasilun, nyampe dia. Namanya fayakfi. Di tesnya pertama kejadian. Maka as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu hitungan sabar apa enggak ketika pertama kali kejadian. Ketika pertama kali kejadian dia langsung sabar, nerima, sabar lagi. Begitu kejadian dia masih kesel, dia masih sewot, datang gurunya. Udah, lu mau apain lagi? Lu sabarin, yang rumah lu kebakar. Lu kagak sabarin, kebakar juga. Kali lu kagak sabarin mah, rumah lu gak jadi kebakar. Lu sabarin, ya bandar lu udah kebakar. Lu kagak sabarin, kebakar juga. Kali kalau lu ngosek, nangis 3 malam, bandar lu balik lagi, kan kagak. Udah sabarin aja. Dia kalau bilang ya udah sabarin. Dia bilang masa sabar aja. Gak sabar itu mah. Itu gak sabar enggak? Enggak, indah sadmatil ula. Sabar itu pertama kali jadian. Cetek langsung ya. Subhanallah ya Allah. Berarti sabar. Cetek gerung ya. Datang tuh. Hah? Ya enggak, sabar aja Bang. Masih ada saya. Tadi ngomong. Baik mantap diam. Itu mah. Enggak salah itu mah. Tenang aja Bang, kantor geng keras. Jadi makanya as-sabru murr, sabar itu pahit. Itu nggak sabar itu di pertama. Itu nggak sabar itu di pertama. Nah, Allah ketika dia kembali, ketika terjadi sesuatu dia langsung ingat Allah. Ini udah kelas 2 nih. Sabarnya tawakalnya ditawakal kelas 2. Seperti anak kecil yang sayang, yang tahu perhatian sama jahmanya, yang sayang sama jahmanya, dan gak mungkin main memberikan sesuatu yang gak baik buat dia. Maka ketika jalan dituntun sama temennya, dituntun sama orang lain, tapi begitu kepleset, yang pertama kali dia panggil dari mulutnya adalah ma. Ini anak TK jalan sama gurunya, Cibodas, mainnya gak ngikut, dituntun sama gurunya, kepleset, pasti dia panggil emak gitu. Bukan guru, enggak. Itu mah panas, baru guru. Kalau panas, baru guru, maka kepleset, ibu guru. Gitu. Lain panas, lain. Langsung minum. Jadi pertama kali terlintas, emak. Ada yang dia tahu, yang sayang sama dia emaknya, yang perhatian sama dia emaknya. Maka di sini dikatakan, ketika kita mendapatkan sesuatu, terjadi sesuatu, lalu begitu terjadi sesuatu kita langsung ingat sama Allah Ta'ala bahwa wasilun, nyampe Tuhan. Wa yasihu ayyakuna makna nasihi ila ma yaf'alullah ayyadullah ma yuridu. Dan bisa saja diartikan makna ayyadullah itu berarti berpikir Allah, berpikir ma yuridu ma yuridu ala qalbihi, apa yang akan datang kepada hatinya daripada segala perkara. Amin. Min kibali dari pihak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayakunu ikdamuhu wa ihjamuhu diwujudi basirah. Maka ada maju dan mundurnya dengan adanya basirah, mata hati. Dan husnul taufiqi wa hadza rijal syarifin kita roh dalam bagian hati. Dan ini adalah timbangan yang mulia.